Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustadz Taufik. Hari ini akan menjelaskan sedikit tentang materi prakarya bab 2. Pada bab 2 kali ini kita akan mempelajari kerajinan tekstil. Anak-anak, kerajinan tekstil merupakan suatu karya yang dibuat dari berbagai bahan tekstil yang pada umumnya berasal dari serat atau benang yang diolah menjadi sebuah kain. Ada bermacam-macam jenis kerajinan tekstil di Indonesia. Perlu kalian ketahui, setiap kerajinan memiliki fungsi masing-masing. Di antaranya, yang pertama, fungsi penghiasan. Kerajinan yang dibuat hanya sebagai hiasan atau pajangan suatu ruang. Contohnya seperti foto, bingkai yang ditempatkan di dinding-dinding rumah atau dinding-dinding ruang sekolah. Yang kedua, fungsi benda pakai. Kerajinan yang dibuat sebagai kebutuhan sehari-hari. Contohnya busana seperti kain, baju yang kalian buat saat ini, yang kalian pakai saat ini, seperti kaos yang bergambar, yang ada motif-motif batik. Kemudian tas dan aksesoris lainnya. Fungsi kelengkapan. Yang ketiga, fungsi kelengkapan ritual, di mana kerajinan yang mengandung simbol-simbol tertentu berkaitan dengan kepercayaan spiritual. Contohnya batik keraton yang memiliki simbol tertentu yang sampai saat ini masih dipercaya bahwasanya batik keraton itu memiliki simbol-simbol spiritual. Berikutnya di bawah ini sebagian contoh dari kerajinan tekstil. Bisa kalian lihat dan teliti. Yang pertama ada kain batik dengan proses penjemuran. Kemudian dari kain batik itu dibuat kerajinan dengan bahan pakai seperti sandal, tas. Ya, anak-anak paham? Berikutnya ada tas dari kain rajut. Dari ketiga gambar ini biasanya ini adalah kerajinan dari bahan tekstil. Adapun prinsip-prinsip kerajinan tekstil sebagai berikut, yaitu keunikan bahan kerajinan, keterampilan tangan, unsur estetik, dan unsur hiasan. Jadi perlu kalian ketahui, dalam pembuatan kerajinan tekstil harus memperhatikan keunikan bahan kerajinan, keterampilan tangan, unsur estetik, dan unsur hiasan, sehingga menjadi bahan pakai yang bernilai tinggi yang terbuat dari kerajinan tekstil itu sendiri. Dalam teknik pembuatan kerajinan tekstil dibedakan menjadi dua macam sebagai berikut. Yang diistilahkan dengan struktural stitching, yang artinya teknik rajut. Contohnya di bawahnya juga terdapat seperti tas, yang seperti di awal tadi sudah Ustadz kasih contoh, yaitu dengan teknik rajut sama. Kemudian ada decorative stitching, yaitu artinya hias
sulam pita. Contohnya juga sudah ada di sini. Mungkin ada yang sudah tahu cara pembuatannya, yaitu dengan cara disulamkan dengan teknik sulam sendiri. Pada subbab ini kalian akan mempelajari pembuatan kerajinan tekstil yang memiliki fungsi hias dan pakai, baik yang dilakukan dengan cara menghias permukaan kain maupun terstruktur di antaranya. Tapestri, batik, jahit aplikasi, sulam. Dari keempat subbab ini nanti kita akan pelajari pada pertemuan berikutnya. Mungkin dari sini bisa kalian pahami dulu. Untuk pertemuan berikutnya Ustadz akan menjelaskan tentang tapestri, batik, sulam, jahit aplikasi. Mungkin itu saja Ustadz akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.